ya kan Amerika tinggal menyisakan Argentina. Artinya padahal di babak 16 besar ini benua Amerika punya 7. Tapi semua tersisihkan. 3 tuan rumah harus angkat koper. Betul. Amerika, kemudian Kanada, Meksiko angkat koper, Paraguay angkat koper, termasuk. Kalau kita menakar siapa yang akan menjadi kampiun Pildun nih? Cocokloginya 2010 sama 2026 yang banyak Amerika, Spanyol punya peluang jadi juara. Ada siklus ya? Iya, ada siklus. Ya. 1982 Italia juara dunia untuk ketiga kalinya setelah Argentina juara 1978. Kemudian 1990 Jerman juara untuk ketiga kalinya setelah Argentina juara 1986. Kemarin Argentina juara 2022. Ya kan? Artinya siapa yang mau juara 3 kali? Ada Prancis di sana. Nah, jadi Prancis punya kemungkinan untuk menjadi juara untuk ketiga kalinya. Oke, aduh enak nih kayaknya nih sambil stretching ya. Kita mewakili bendera Norway yang nggak ada di sini. Tapi ada Argentina, kosong, Prancis sama Inggris. Gue ngeri kalau nanya dia punya apa namanya cenayangan. Tapi sebelum ke situ kita mau ngobrol panjang soalnya hari ini. Balik lagi dari meja redaksi. Kita hari ini udah kali kedua kita akan ngomongin soal pesta bola dunia, Piala Dunia 2026 di meja redaksi. Dan sudah ada narsum kita. Dari tadi sih dia nolak disebut pengamat sepak bola. Karena kayaknya lebih afdol nih cenayang sepak bola nih kayaknya nih. Kita akan dengarkan teori cocokologi apa lagi yang akan keluar, yang akan rilis dari mulut Bang Akmal Mahali. Dari koordinator Our Safe Soccer. Selamat datang, Bang Akmal. Terima kasih dan salam sepak bola. Salam sepak bola, thank you. Dan ada Bung Marco. Namanya siapa sih? Oh, Marco Tampu Bola. User aktivis banget. Oke, makasih. Tapi belum seprogram. Betul. Kode. Rencananya sih, asik. Kode. Oke. Nah, ini kita sudah masuk baru aja lewat nih kemarin ya subuh ya kemarin pertandingan match terakhir untuk babak quarter final. Nah artinya ini kita udah persiapan untuk karena di tanggal 15 kita udah mulai kita Piala Dunia ini sudah mulai masuk semifinal begitu kan. Oke, kira-kira kalau kita melihat dari perjalanan tim-tim jawara ini nih udah ada beberapa bendera dan di bawah situ aja ada bendera udah pada pulang tuh kan ya. Ini ke Bang Akmal dulu. Apakah ini kita ngelihat eranya tim-tim jawara bintangnya sudah mulai redup atau ada faktor-faktor eksternal yang sampai akhirnya ninggalin Argentina sendiri nih. Teman-teman Eropa udah banyak kan pada balik lah ya. Betul. Gitu gimana Bang Akmal? Yang menarik kan di 8 besar itu ada 8 tim tapi ada 4 yang berbeda. 4 pernah juara. Ada Argentina di sana juara bertahan, kemudian ada Prancis, ada Spanyol, dan juga ada Inggris. Ada 4 negara yang belum pernah juara. Ya kan ada Belgia, ada Maroko, kemudian juga ada Norwegia dan ada Swiss. Jadi sebenarnya berimbang komposisinya untuk konteks juara, tapi untuk konteks perwakilan benua ini yang sudah mulai nggak berimbang. Ya kan Amerika tinggal menyisakan Argentina. Artinya padahal di babak 16 besar ini benua Amerika punya 7. Tapi semua tersisihkan. 3 tuan rumah harus angkat koper. Amerika, kemudian Kanada, Meksiko angkat koper, Paraguay angkat koper, termasuk ya Brazil juara dunia 5 kali dipaksa angkat koper. Eropa 7, Afrika 2. Sekarang kan komposisinya terbalik di mana 6 tim berasal dari Eropa, kemudian 1 tim dari Amerika, 1 tim dari Afrika. Dan ini yang membuat Piala Dunia 2026 ini sangat menarik ya. Apalagi kalau saya memprediksi kemungkinan akan terjadi 300 gol. Sekarang saja sudah 282 gol atau rata-rata 2,91 gol. Artinya hanya butuh sekitar 18 gol lagi untuk kemudian mencapai 300 gol. Kalau itu kejadian ini akan menjadi pesta sepak bola dunia paling banjir gol sepanjang sejarah. Betul. Oke. Peta kekuatannya akan kayak gimana kok? Ya, yang pasti kan kalau kita lihat
betul kata Akmal bahwa Piala Dunia ini banjir gol ya. Hampir 300 ya, dekat 280 sekian, 2,9 berapa gitu average-nya. Ini yang jadi pertanyaan, ini kejuaraan sepak bola apa futsal? Orang dunia banyak banget. Gila. Tapi kalau kita bicara dengan semifinal ya, kita yang pasti sebenarnya udah disampaikan oleh Akmal juga bahwa diferensiasinya bahwa Eropa mendominasi lah, boleh dikatakan dari babak 8 besar kemarin, wakil-wakil Eropa itu bertahan cukup lama di Piala Dunia 2026. Ada Inggris, ada Norwegia, ada Swiss juga di sana, ada Prancis, dan ada incumbent juga, Argentina dari Incumbent. ya, kalau udah terminologi politik kan incumbent juara bertahan nih. Kayak nggak boleh dihilangin dari bursa gitu ya, dari match karena jadi nggak seru gitu ya. Iya. Ada MBG juga. Ada MBG. Messi banyak gol. Mulai ini. Mau ditambahin lagi nanti. Jadi dengan hadirnya negara, tapi sebenarnya kalau kita lihat di semifinal ini, ya mulai dari babak 8 besar lah, boleh dikatakan perempat final ya, hampir rata-rata itu sesuai prediksi banyak orang lah, ngamat yang mengatakan bahwa memang ada beberapa tim favorit yang sejak awal dijagokan. Ada Spanyol di sana, ada Prancis yang juga bermain cukup baik, lalu ada Argentina sebagai juara bertahan, lalu Maroko juga ya, yang akhirnya tersingkir juga di babak perempat final melawan Prancis juga sejak awal juga sudah diprediksi akan melangkah jauh. Karena apa? Karena memang di 2022 kemarin juga mereka berhasil menembus semifinal. Nah, menariknya sebenarnya ada dua kekuatan yang memang hampir tidak ada perubahan dibanding 4 tahun lalu. Apa tuh? Bahkan boleh dikatakan lebih baik. Ada Prancis salah satunya. Prancis kita lihat bermain cukup baik sampai lolos ke final di 2022, dan sekarang mereka hampir tidak mengalami penurunan perubahan permainan juga. Tapi kan ini agak mirip sama 2022 lagi kan? Betul. Gitu kan? Tetap ada dia begitu. Tetap ada Bahkan Prancis, Bapak itu ada selalu kan? Iya, Bapak itu ada selalu. Ya bahkan deja vu-nya terjadi kan. Walaupun kemarin Maroko itu 4 tahun lalu bertemu di semifinal lawan Prancis, skor 2-0. Sekarang di perempat final Prancis kembali menang 2-0. 2-0. Jadi Maroko. apa ada kemiripan di sana. Tapi menurut saya Piala Dunia 2026 ini banyak anomali ya, anomali yang terjadi di lapangan. Bahkan teori saya mengatakan bahwa Piala Dunia 2026 ini 3K. 3K, oke. Ada konspirasi, ada kontroversi, ada komoditi. Ngeri banget Langsung nih. ke Kontroversinya topiknya ini. Kontroversinya apa? Nah, kalau saya mulai dari konspirasi. Konspirasinya, oke. Konspirasi kan banyak kejadian di awal-awal. Saya sudah pernah bahas di sini juga, betul. bahwa bagaimana peran dari Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Si tuan Dia lupa rumah aja bahwa ya, udah PR. Amerika di dunia politik negara adidaya, tapi di sepak bola mereka bukan siapa-siapa. Tapi kontrolnya terhadap Piala Dunia 2026 sangat luar biasa. Halo, ada yang telepon-teleponan. Nah, gitu kan. Dan itu kejadian pertama di sepanjang sejarah Piala Dunia di mana FIFA yang harusnya independen menjadi tidak independen. Padahal Tapi FIFA emang pernah independen? ya harusnya bisa independen. Tapi pernah 1994 ya kan, ketika Amerika jadi tuan rumah. Bagaimana FIFA di sana ada Iran juga, tapi Iran tidak diasingkan. Beda dengan sekarang kan. Jadi ada zamannya pernah independen gitu ya. Dan dulu juga 94 gitu kan. Ketika Amerika jadi tuan rumah, semua supporter bisa datang. Sekarang kan beberapa negara peserta Piala Dunia ini kan tidak bisa hadir karena dimasuk dalam visa ban dari Amerika Serikat. Akhirnya apa? Piala Dunia ini tidak bisa dinikmati oleh semua orang kalangan. Padahal sepak bola, football for unity kan, kata FIFA. Sepak bola untuk kebersamaan, untuk persatuan. Tapi bersama siapa? Bersama siapa? Bersama Donald Trump ternyata gitu kan. Itu kontroversi.